Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aku ingin kau memberi sedikit pelajaran pada seseorang bernama Marco, berikut orang-orang suruhannya. Bila perlu, kau patahkan saja tangan laki-laki yang berani menyentuh menantuku. Perintah Tuan Gunawan pada Surya. Baik Tuan, ada lagi. Pastikan dia tidak bisa lagi membangun tempat hiburan malam dimanapun di kota ini. Lagi-lagi Surya mengangguk. Baik, itu mudah Tuan. Setelah diberi perintah, laki-laki itu bergegas meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba Wira muncul dari balik pintu, membuat langkah Surya terhenti. Kau tidak butuh bantuanku? Tanya Wira menyeringai. Kebetulan, ayo kita pergi. Lepaskan aku, siapa kalian? Teriakan seorang pria menggema di sebuah gedung kosong. Ia berusaha melepas tali yang mengikat tubuhnya. Kalian tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa? Terima pria itu lagi. Ia kembali melirik ke belakang sana, di mana beberapa pria yang merupakan anak buahnya pun terikat oleh tali. Kau yang tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, Tuan? Ucap seorang pria dengan seringai misterius. Marco menatap pria yang berdiri di hadapannya dengan geram. Sekelumit pertanyaan bermunculan tentang siapa dalang dari penculikan yang dialaminya. Apa yang kalian inginkan dariku? Pertanyaan yang bagus. Terdengar suara seorang pria yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Marco membelalakan mata saat menyadari siapa yang ada di sana. Surya dan Wira melangkah dengan santai ke arahnya. Laki-laki itu masih ingat betul terakhir kali bertemu dengan sosok Surya beberapa bulan lalu, saat tiba-tiba tempat hiburan malamnya diratakan dengan tanah. Kalian? Tanyanya gemetar. Apa yang kalian inginkan dariku? Baik Wira maupun Surya tak menjawab pertanyaan itu, hanya tatapan tajam yang terarah pada beberapa pria di depannya. Buka ikatan mereka, aku tidak suka memukuli orang yang terikat, perintah Wira. Pria itu pun melepas tali yang mengikat tubuh Marco, juga beberapa anak buahnya. Wira dan Surya saling melirik dengan seringai menakutkan di antara keduanya. Mereka menggulung lengan ke meja hingga batas sikut. Kau mau yang mana? Tanya Wira. Yang mana saja? Mendengar pembicaraan antara Surya dan Wira, Marco tak dapat berkata-kata lagi. Kini ia merasa nyawanya telah di ujung tanduk. Merasa tak memiliki kesalahan apapun, ia akhirnya memberanikan diri bertanya. Tunggu, aku salah apa? Kenapa kalian mengikatku di sini? Tanyanya dengan raut wajah memucat. Kau selalu jatuh pada kesalahan yang sama. Dan kali ini tidak ada maaf bagimu, ujar Surya. Apa maksudnya? Kesalahan apa yang kulakukan? Lagi-lagi Marco bertanya. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Wira telah melayangkan kepalan tangannya ke wajah Marco yang membuat laki-laki itu tersungkur ke lantai. Melawanlah, kalau tidak kau akan mati, ucap Wira. Perkelahian pun terjadi di gedung kosong itu. Suara pergulatan memecah kesunyian malam. Erangan kesakitan dari beberapa pria menggema saat Surya yang tak punya belas kasih menghajar tanpa ampun. Jika biasanya ia hanya memberi perintah anak buahnya, kali ini dirinya lah yang turun tangan. Juga dengan Wira yang begitu murka dengan ulah Marco yang telah menyebabkan anak dan istrinya dalam bahaya. Marco dan anak buahnya telah tergolek tak berdaya di lantai dengan tubuh penuh luka lebam. Ia sudah beberapa kali memohon ampun pada dua pria yang mengajar mereka tanpa belas kasih. Erangan kesakitan kembali terdengar saat Wira menginjak perut laki-laki itu, menatapnya dengan geram. Untung saja anak dan istriku selamat, jadi kau tidak akan mati. Ia memindahkan kakinya setelah merasa cukup menyiksa laki-laki itu. Wira membenarkan kemejanya yang sedikit berantakan, lalu melirik Surya. Aku mau kembali ke rumah sakit. Kau duluan saja, aku mau menjalankan pesan dari seseorang dulu, sahut Surya. Tanpa sepatah kata pun lagi, Wira meninggalkan gedung kosong itu. Sementara Surya mendekat pada Marco dan berjongkok di hadapannya. Bukankah sudah pernah kuperingatkan jangan pernah membuat masalah dengan Tuan Gunawan? Dan sekarang kau melakukan kesalahan fatal. Aku tidak membuat kesalahan apapun.
Seringai tipis kembali hadir di sudut bibir Surya. Kau ingat beberapa bulan lalu tempat hiburan malammu aku ratakan dengan tanah? Apa kesalahanku? Tanya Marco. Ia sama sekali belum mengetahui alasan Tuan Gunawan memberi perintah meratakan tempat itu dengan tanah. Tentu saja pria paruh baya itu memiliki kuasa untuk melakukannya, sebab kawasan elit tempat Marco mendirikan klub adalah miliknya. Alfiana Andini, ujar Surya. Kau ingat nama itu? Seketika kedua bola mata Marco membulat saat mendengar nama itu. Nama seorang gadis muda yang pernah ia jual pada Tuan Gunawan. Alfia. Belum selesai Marco menyebut nama itu, Surya sudah mencekiknya. Jangan sebut namanya dengan mulut kotormu. Perlahan ia melepas cengkramannya dari leher Marco. Alfiana Andini adalah menantu Tuan Gunawan. Karena ulahmu, dia dalam bahaya. Surya segera berdiri dari posisi berjongkoknya. Ia melirik satu persatu anak buah Marco yang kini dipegangi oleh anak buahnya. Tunjukkan padaku siapa di antara kalian yang mendorong menantu Tuan Gunawan hingga terjatuh. Seorang pria akhirnya menunjuk salah satu di antara mereka yang telah mendorong Via hingga terjatuh. Surya tersenyum tipis, seraya melangkah mendekat pada pria itu. Haruskah aku menjewer telingamu hingga terputus? Ucap Surya dengan santainya, membuat laki-laki itu bergidik ngeri. Sudah larut malam ketika Wira baru saja tiba di rumah sakit. Ia mempercepat langkahnya menuju ruangan di mana Via berada. Saat memasuki ruangan itu, ia mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan. Tampak Lila sudah tertidur di atas sebuah sofa bed di sudut ruangan itu, sedangkan Via berbaring di ranjang pasien, namun masih terjaga. Mas dari mana? Kenapa baru kembali selarut ini? Tanya Via penasaran, sebab Wira dan Surya tiba-tiba pergi tanpa pamit. Aku dan Surya harus pergi menemui seseorang, urusan bisnis, hehe. Di larut malam seperti ini, memang tidak bisa besok. Bahkan Mbak Sera harus pulang diantar supir ayah karena kalian tidak kembali juga. Aduh, bagaimana ini? Aku mau ke kamar mandi dulu, kebelet. Tidak tahu harus menjawab apa, Wira memilih masuk ke kamar mandi dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Di dalam sana, ia memikirkan alasan apa yang akan diberinya pada sang istri jika terus bertanya. Untuk mengatakan habis menghajar orang pun tidak mungkin, sebab takut Via akan marah. Berselang beberapa menit kemudian, ia keluar dari kamar mandi menuju sisi pembaringan dan menatap wajah anak lelakinya yang sedang tertidur. Senyum bahagia kembali terlihat di sana. Kebahagiaan yang sama ia rasakan sama seperti saat kelahiran Lila. Wira menggendong tubuh mungil itu dan mengecup wajahnya beberapa kali. Gantengnya anak ayah, bisiknya sambil mengecup anaknya. Duduk di sisi pembaringan, Wira tak melepas tatapannya dari wajah mungil itu. Coba lihat wajahnya, mirip aku ya? Tidak juga mas, dia lebih mirip dengan Lila, ucap Via. Ya kan sama saja. Satu tangan Wira terulur membelai wajah sang istri, lalu mengecup keningnya dengan sayang, membuat Via tersenyum sipu. Sayang, terima kasih sudah menjadi ibu dari anak-anakku. Aku harap kau tidak pernah berubah, tetaplah seperti sekarang, lembut dan penuh kasih sayang. Via menjawab dengan anggukan, lalu menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Seketika senyum yang hadir di wajahnya menghilang saat mendapati bercak darah di kemeja suaminya itu. Mas, kenapa ada bercak darah di kemeja Mas Wira? Tanyanya menatap curiga. Gawat. Wira gelagapan dan tak tahu harus menjawab apa, sementara Via terus bertanya. Ia menggaruk kepala pertanda bingung. Aku habis mimisan. Sebuah alasan bodoh yang baru saja terucap dari bibirnya membuat Via memicingkan mata. Ia menatap Wira dengan curiga. Mas Wira habis mimisan. Wira memutar bola mata ke kanan dan ke kiri, mencari alasan bagaikan maling yang baru saja ketahuan mencuri. Maksudku, anu apa mas? Itu, tadi aku membantu orang yang kecelakaan saat dalam perjalanan kemari dan dia mimisan di hidung.
Mimisan kan memang di hidung, memang ada mimisan di tempat lain. Iya, itu dia maksudku sayang, ujarnya. Jangan galak-galak, nanti cantiknya hilang. Benar, Mas habis menolong orang, bukan memukuli orang kan? Via hendak memastikan. Ia masih ingat saat Wira memukuli Aldi membabi buta karena hendak melecehkannya. Bahkan Wira bisa saja membunuh jika dalam keadaan sangat marah. Iya benar, memang siapa yang mau dipukuli? Sudah jangan bicarakan itu lagi. Aku mau main dengan jagoan kecil ini. Meskipun masih bingung dengan penjelasan sang suami, namun Via dapat bernafas lega. Setidaknya Wira hanya menolong orang yang kecelakaan, bukan habis berkelahi atau memukuli orang. Dan senyum tipis di wajah Via membuat Wira bernafas lega. Ia kembali mengecupi wajah bayi kecilnya dengan gemas, memainkan ujung hidungnya dengan hidung mungil bayi itu. Kalau begitu, kenapa tidak pulang ganti baju dulu? Bajunya kan kotor kena noda darah. Aku kan tidak tahu kalau darah Marco menempel di kemejaku, jawab Wira tanpa sadar, sehingga Via kembali menatapnya curiga. Coba tahu kalau ada, pasti aku sudah pulang ganti Wira menggantung ucapannya setelah sadar dengan apa yang diucapkannya barusan. Ia mengulum bibir, kesal dengan mulutnya yang kadang tak bisa berbohong. Marco. Kini dahi Via mengerut dan raut wajahnya sudah berubah serius. Sebenarnya Mas Wira habis dari mana? Walaupun nada bicara Via selalu terdengar lemah lembut, namun Wira tetap takut jika istrinya itu akan marah. Ampun sayang, aku tidak dari mana-mana, sungguh. Tapi tadi Mas menyebut nama Marco. Sepertinya Wira sudah kehilangan ide. Entah alasan apa lagi yang dapat terucap. Ia hanya dapat tersenyum pelik. Itu orang yang kecelakaan tadi namanya Marco. Dalam situasi genting, Mas sempat kenalan. Menyerah, mungkin itu yang dirasakan Wira. Ia mulai merasa seperti seorang terdakwa yang sedang berhadapan dengan jaksa penuntut.